Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Shadaqallahul 'adzim. Pertama, kita panjatkan puja dan puji kehadirat Allah atas limpahan nikmat sehat, afiat, panjang umur, dan yang sangat utama adalah nikmat iman dan Islam. Kita memuji dengan mengucapkan alhamdulillah. Salawat salam semoga selalu tercurah kepada baginda tercinta Nabi besar Muhammad, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga, sahabat, tabi'in, atba' tabi'in, dan semoga kita mendapatkan syafaatnya nanti di yaumil qiyamah. Amin ya Allah. Al-mukarramun, para alimil ulama, para kiai yang tertulis di atas kertas karena saya tidak wow. Al-mukarram Bapak Kiai Sobari, Al-mukarram Bapak Kiai Robi, matanya kurang dulu saya ini ya. Bapak Haji Sibli, Bapak Haji Kariman, maaf Haji ini tulisannya. Bapak RT Safikin, Ketua PMB Provinsi. Al-mukarram Bapak Ustadz Muhammad Basri, Ketua PMB Kubu Raya, ulah diijikan jadi kubur ini, Kubu Raya. Bapak Mas Radi, Ketua PMB Kota Pontianak. Bapak Cecep, terlupa kepada Binamas Babinsa. Mudah-mudahan tokoh-tokoh kita selalu dilindungi Allah. Teristimewa kepada jajaran pemuda yang tergabung dalam naon ngaranna? Ikrar Al-Bantani. Ikrar Al-Bantani, Ikatan Remaja Al-Bantani. Mudah-mudahan remaja-remaja menjadi remaja yang soleh-solehah. Amin ya Allah. Remaja yang mampu mengangkat martabat bangsa, negara, dan agama. Amin ya Allah. Dan kita pun yang hadir berdoa semoga Allah panjangkan umur kita untuk ibadah. Amin. Allah berikan rezeki yang banyak melimpah untuk ibadah. Dan Allah jadikan anak cucu kita ahli ibadah, serta mudah-mudahan akhir hayat kita husnul khotimah. Amin ya robbal. Hadirin hadirat, pelan-pelan saja ya, karena saya sedang salesma. Tahu salesma? Iya, karena walaupun di Pontianak ini rasa Banten, orang Anyer sisi laut, biasa ngajual lauk ongong tehnya, ngeunah eta ongong. Di sini juga ada teman saya pesantren tuh, Ustadz Sahdoni, sama beliau tuh yang ngais anak kerudung pink.
Saya lupa. Biasanya kalau suami gendong anak itu suami takut istri, saudara-saudara. Tidak disangka, alhamdulillah. Dimanapun bumi Allah, kalau kita seiman seakidah, kita saudara. Semoga persaudaraan ini sampai ke sorga. Amin. Ya Rabbal Alamin. Di sini Melayu ngomongnya ya. Ya. Iya, ada yang nggak paham Sunda ya. Ya, nurang Sunda mangges puguh ngartieun. Mudah-mudahan orang kabehan balik selamat. Amin. Hadirin para jamaah rahimakumullah. Salah satu di antara rukun iman mengajarkan kepada kita seorang mukmin wajib percaya terhadap seluruh Rasul Allah. Amanar Rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Allah. Kalau saya baca Quran dapat pahala, yang dengar juga dapat pahala. Apalagi kalau ditambah baca lafaz Allah, tambah pahala. Jadi malam ini panen pahala. Oke. Jangan selebeu ya. Amanar Rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Allah. Bapak-bapak mana suaranya? Cukup di rumah saja kalah sama istri ya. Di sini jangan. Semangat Pak. Apalagi ikrar harus semangat. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Allah. La nufarriqu baina ahadim min rusulihi. وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. Allah. Kepanjangan. Ayat yang harus kita bawahi adalah, yang digarisbawahi adalah la nufarriqu baina ahadim min rusul. Pak, efeknya turun. Tukang sound efek turun, treble naik, volume naik. Sebab di imah tuh naik-naik. Ayat yang kita garis bawahi adalah la nufarriqu baina ahadim mir rusuli. Tidak ada perbedaan bagi kita salah satu di antara Rasul Allah. Tidak boleh kita membeda-bedakan salah satu di antara Rasul Allah. Dalam hal apa? Dalam hal keimanan. Artinya iman kepada Rasul itu harus seluruhnya kita imani. Kalau iman kepada sebagian, tidak iman kepada bagian yang lain, tidak sah iman kita. Maka orang Yahudi itu kafir, Nasrani pun sama kafir. Kenapa? Karena mereka mengatakan nu'minu bi ba'di wa nakfuru bi ba'd. Kami hanya mau iman kepada sebagian Rasul saja, sedangkan terhadap Rasul yang lain kami tidak mau iman. Maka mereka dicap kafir oleh agama karena tidak mengimani secara keseluruhan Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya kita pun yang iman kepada Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul kita, kita pun mesti iman kepada Nabi dan Rasul sebelumnya. 1 Adam, 2 Idris, 3
Nuh 4, Hud 5, Saleh 6, Ibrahim 7, Lot 8, Ismail 9, Ishak 10, Yakub 11, Yusuf mana? Ulangi. 1 Adam, 2 Idris, 3 Nuh, 4 Hud, 5 Saleh, 6 Ibrahim, 7 Lot, 8 Ismail, 9 Ishak, 10 Yakub, 11 Yusuf, 12 Ayub, 13 Syuaib, 14 Harun, 15 Musa, 16 Ilyasa, 17 Zulkifli, 18 Daud, 19 Sulaiman, 20 Ilyas, 21 Yunus, 22 Zakaria, 23 Yahya, 24 Nabi Isa, 25 baginda Nabi besar Muhammad. Hafal Bu? Insyaallah. Bapak-bapak apa? Oh lupa lagi ya. Dulu saya pernah lupa, sekarang apalagi katanya begitu. Ya Allah, maulid tiap tahun nama Rasul nggak hafal-hafal. Memang kalau seusia kita diajak ngapal lambat. Sebab yang penuh di otak hutang. Mobil bagus, motor bagus, nggak taunya banyak. Maka tiap bulan kalau mau jatuh tempo naik motor nggak stabil. Ditanya sama tetangga, Pak, motornya bagus, motor Bapak? Bukan. Motor siapa? Motor si Aang. Aang mana? Aang Suran. Ya Allah. Ini satu di antara kewajiban kita. Maka orang tua dulu di kampung, orang Banten tentu masih ingat ketika seorang ibu meninak bobokan anak. Hiji Nabi Adam, dua Nabi Idris, tilu Nabi Nuh, opat Nabi Hud, lima Nabi Saleh, genep Nabi Ibrahim, 7 Nabi Lut, 8 Nabi Ismail, 9 Nabi Ishak, 10 Nabi Yakub, 11 Nabi Yusuf, 12 Nabi Ayub, 13 Nabi Syuaib, 14 Nabi Harun, 15 Nabi Musa, 16 Nabi Ilyas, 17 Nabi Zulkifli, 18 Nabi Daud, 19 Nabi Sulaiman, 20 Nabi Ilyas, 2 hiji Nabi Yunus, 2 Nabi Zakaria, 2 tilu Nabi Yahya, 4 Nabi Isa, 5 Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam. Rame tungtung nama. Hei, geus kolot. Teu apal keneh bae. Astagfirullah. Ya Allah. Guys, kajian lah, mudah-mudahan dihampura ku Allah.
Nu bedas amina. Ya Rabbal Alamin. Nah, seluruh Nabi Allah ditutup oleh Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Seluruh Rasul Allah ditutup oleh kerasulan baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. 124.000 Nabi. Kemudian dipilih kembali 313. Lalu dipilih kembali menurut satu keterangan 314. Menurut satu riwayat yang lain 315. Dan 25 yang tercantum dalam Al-Quran, diawali oleh Nabi Adam, diakhiri oleh Nabi Muhammad dan seluruh Rasul Allah. Walaupun beda zaman, beda kitab suci, beda syariat, inti ajaran para Rasul adalah sama, ajaran tauhid, ajaran la ilaha illallah. Tetapi manusia apakah percaya atau iman dengan la ilaha illallah? Apakah percaya atau iman dengan para nabi dan para rasul? Itu tergantung hidayah. Sebab itu sudah wilayah hidayah, hak prerogatif Allah. Maka kita bersyukur Allah berikan hidayah. Sedangkan ketika Allah tidak memberikan hidayah, istri Nabi Lut tidak iman, putra Nabi Nuh Kan'an tidak iman, Abu Jahal, Abu Lahab, paman Nabi, paman Rasul tidak iman. Kita iman. Alhamdulillah. Anak Nabi, anak Rasul tidak diberikan hidayah, tidak iman. Kita iman. Padahal kita siapa? Anak Nabi, bukan anak Rasul, Bukan. anak wali, Bukan. anak kiai, Bukan. anak orang. Bukan. Siapa yang ngomong bukan itu? Allah tidak melihat kita anak siapa, turunan siapa, kita orang biasa, orang tua kita orang biasa, tapi Allah memberikan nikmat yang sangat luar biasa. La ilaha illallah, alaiha nahya wa alaiha namut wa alaiha wa biha nub'atu insyaallah ta'ala minal aminin. Hidup mati kita la ilaha illallah itulah. Kemudian kalau pengen aman masuk surga, jangan lepas la ilaha illallah. Sekalipun kepala harus terlepas dari badan, harus sanggup demi mempertahankan la ilaha illallah. Bu, lanjut. Iya, santai Bu. Saya ngingsrek aja. Udah 4 hari pilek batuk. Kalau pengajian undangan di Banten nih udah saya wakilkan, tapi kasihan yang undang nih Pak Egis, wajahnya penuh harapan. Alhamdulillah, mudah-mudahan berkat doa dari saudara-saudara saya di sini, saya pulang sehat. Amin. Dan berarti kalau orang sini mendoakan saya, nanti saya pulang bawa doa. Dasar orang anjir jurik duit. Ya, salaman jadi doa, silaturahmi, pengampun dosa. Alhamdulillah. Banyak salaman, insya Allah saya pulang dapat ampunan. Ih, emang jurik duit dia. Perempuan itu duit, masya Allah. Suami nyimpen duit di mana pasti ketemu. Duit di peci disimpan, ketemu. Pak, ini duit apa? Di mana? Di peci. Oh, itu duit sial. Sial kenapa? Sial ketemu aja lagi. Ya Allah. Nah, ini maulid adalah satu di antara ajang untuk menguatkan la ilaha illallah.
Karena di maulid ada mahabbah. Tidak mungkin kita punya mahabbah kalau tidak ada cinta, kalau tidak ada iman. Dan iman seorang mukmin kepada Rasulullah tidak sempurna kalau tanpa adanya mahabbah. Maka kalau ada saudara-saudara kita yang kurang sependapat dengan maulid, biarkan mereka, kita tetap maulid. Dan perlu mereka pun dikasih pencerahan. Apa negatifnya maulid? Oh, itu bid'ah, tidak ada zaman Rasulnya. Seluruh perubahan, seluruh kemajuan, seluruh inovasi, dari mulai pakaian, dari mulai kendaraan, dari mulai gaya hidup sampai apa yang sekarang terus berjalan, itu tidak kita jumpai pada zaman Rasul. Sepanjang perubahan itu baik, maka tidak boleh kita mengklaim itu sesat. Betul? Dulu ke Mekah gak ada pesawat terbang. Di Indonesia kalau pengen berangkat tanah suci, naik perahu layar, kapal-kapal air. Itu lama perjalanan 7 bulan. Teknologi semakin canggih dan mutakhir, pesawat terbang 9 jam. Zaman Rasul nggak ada. Tapi apakah itu sesat? Oh tidak. Apalagi digunakan untuk kepentingan ibadah. Maka Imam Syafi'i radhiyallahu an mengklasifikasikan yang baru atau yang tidak ada pada zaman Rasul atau yang tren disebut bid'ah ada 2, hasanah, sayyi'ah, mahmudah, mazmumah. Bid'ah yang baik kalau memang akur dengan Quran, tidak menyimpang dari Quran, tidak menyimpang dari hadis, walaupun tidak ada zaman Rasul, silahkan lakukan karena itu ibadah. Tapi kalau menyimpang, tinggalkan. Kita semua mengikuti ulama-ulama salafun saleh, ulama-ulama kita maulid, ulama-ulama kita mahalul qiyam, ulama-ulama kita baca berjanji, ulama-ulama kita simtud duror, ulama-ulama kita diaul lawi. Karena itulah cara merefleksikan, mengeluarkan isi hati tentang kecintaan kepada Rasul. Bentuknya lewat maulid, bacaannya lewat berjanji. Kita buktikan penyambutan bahwa Rasul datang di tengah umat yang cinta kepada beliau dengan mahalul qiyam. Imam Jalaluddin Asyuti mengatakan, tidak ada satu tempat di masjidkah, di suraukah, di lapangankah, di rumahkah yang di tempat itu dibaca maulid Rasul, terkecuali di tempat itu akan diturunkan malaikat-malaikat rahmat. Alhamdulillah. Bu, Ibu, hari Senin tanggal 12 bulan Rabiul, tahunnya tahun gajah, tahun Masehinya 571 Masehi. Itulah Rasul dilahirkan. Ibu jangan membayangkan Ibunda Aminah melahirkan Rasulullah seperti sakitnya ibu melahirkan anak-anak ibu. Saya mau nanya, ibu melahirkan sakit apa tidak? Sakit apa tidak? Kenapa hamil terus? Bahkan ada yang lebih aneh. Ada suami istri tiap hari berantem, siang malam, pagi sore, ribut, tapi hamil jalan. Ada yang nanya, ibu heran saya sama ibu. Heran kenapa? Tiap hari berantem, tapi ibu perasaan USG terus. Wajar, saya berantem tiap hari, hamil tiap tahun. Emang kenapa? Berantem kan atasnya, bawahnya damai, begitu. Oh, Ibunda Aminah waktu mengandung Rasulullah, perutnya tidak seperti ibu mengandung anak-anak ibu. Kalau yang hamil, yang gede apanya? Apanya? Celananya. Perut mah nggak usah ditanya. Celana. Biasa pakai nomor 15, pas hamil 35.
Begitu bayinya lahir keluar celananya masih bagus dipakai lagi, depannya ikat pakai karet. Tahu lah sama. Ya Allah, saya tahu kalau ibu-ibu mulai positif tes packnya strip 2 berarti mulai hamil muda. Melihat cucian, melihat jemuran, melihat duit, seger. Emang jurik duit ini. Ya Allah, zaman dulu melahirkan tidak seperti sekarang, Neng, yang muda-muda. Orang tua kita dulu capek, bidan belum ada, dokter belum ada. Aduh, paling minta air doa sama sesepuh. Diminum air seteko, anak mangga keluar. Kih pengacer. Masya Allah, mertua yang perempuan nungguin mantu lahiran. Suaminya nggak ada, belum pulang. Mertua perempuan doang, mana penglihatannya kurang. Terus udah kelihatan rambutnya tuh. Cucu nenek rambutnya gomplok bener. Gak taunya rambut yang lahiran itu. Iya ya Bu ya, habis lahiran diikat pinggul. Kalau orang Banten bilang pakai beber. Panjangnya 8 meter, warnanya merah. Tuh kerudung merah saya sabubur mereka. Ya Allah. Apakah Ibunda Aminah mengalami hal yang ibu rasakan? Oh tidak. Sampai Ibunda Aminah mengatakan, "Ma sya'urtu anni hamaltu." Saya tidak tahu kalau saya sedang hamil. Kalau tanpa kabar daripada malaikat Jibril, Ibunda Aminah tidak merasakan sedang hamil. Begitu lahir Rasulullah, mahtun, sudah dikhitan, mukahalan, kedua matanya yang indah sudah menggunakan sifat mata celak mata. Kemudian maktu asurah, pusernya sudah rapi. Kemudian Rasulullah senyum manis dengan memandang ke angkasa dan dengan kedua belah tangan terbuka, cahaya menyinari jagat raya. Keajaiban-keajaiban pun nampak dikala dilahirkan Rasulullah. Ada Manat, ada Uzza, ada Hubal, ada Lata. Itulah berhala-berhala besar yang dianggap Tuhan oleh orang Quraisy, dan 300 lebih berhala di sekeliling Baitullah. Ketika Rasulullah dilahirkan, berhala itu jatuh berguguran. Kemudian di negara Persia, sekarang Iran, ada raja yang bernama Kisra Anusirwan, raja beragama Majusi, memiliki api yang api itu ribuan tahun tidak pernah dipadamkan karena dianggap Tuhan. Ketika Rasul dilahirkan, api itu padam. Ada raja yang bernama Abraha, raja Nasrani yang akan menghancurkan Ka'bah bertepatan dengan dilahirkannya Rasul. Di tengah jalan Allah utus pasukan manuk ababil, dibinasakan Abraha dan pasukan bergajah. Inilah keajaiban ketika dilahirkannya baginda tercinta Nabi besar Muhammad. Nabi besar Muhammad. Maka bayi yang begitu indah, tampan, luar biasa, kenapa kita umatnya tidak bangga dengan hari kelahirannya? Harus bangga. Rasul yang nanti di yaumil kiamah akan memberikan syafaat kepada kita. Kenapa kita tidak mau memuliakannya? Muliakan. Ada seorang perempuan melahirkan. Bibinya dapat kabar, Bi, tuh si neneng melahirkan. Oh, alhamdulillah. Karena sang bibi merasa bibi dia bahagia ketika ponakannya melahirkan dengan selamat. Wah, ya, tuh cucu lahiran, alhamdulillah si neneng. Alhamdulillah.
karena dia sebagai kakek bahagia ketika cucunya melahirkan. Kalau kita sebagai umat ketika Rasul dilahirkan harus lebih bahagia daripada sang kakek yang bahagia ketika cucunya melahirkan. Bibinya bahagia, uaknya bahagia, pamannya bahagia, padahal anaknya mungkin tidak setampan Rasulullah. Kata istrinya, mana bayi kita? Ada. Coba lihat. Pas dilihat, kan waktu 7 bulanan panggil qori baca surat Yusuf, katanya biar tampan anaknya. Kalau laki-laki kok ini kata suaminya, kalau kamu ngomong kok anak kita nggak tampan, lihatlah wajahku. Oh iya. Tapi sebagai ibu seperti apapun anaknya tentu bahagia. Padahal itu anak belum tentu bisa mengangkat martabat orang tua, belum tentu bisa meninggikan derajat orang tua, belum tentu bisa membahagiakan menolong orang tua. Tapi bahagia karena dia ibu sejati, karena dia kakek sejati, karena dia paman sejati, karena dia bibi sejati. Dia bahagia dengan lahirnya sang bayi itu. Apalagi kita umat Rasulullah, Rasul dilahirkan dengan tampan, sempurna, tidak ada makhluk yang setampan Rasulullah. Kita menolong kita umatnya dengan syafaatnya, sehingga Rasulullah tidak akan mau masuk ke dalam surga sebelum umatnya semua masuk ke dalam surga. Inilah wajib bagi kita bahagia dengan hari lahirnya baginda Nabi besar Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad bisalli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad ya alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Alhamdulillah ada muludan. Alhamdulillah. Hujan ya. Terus ini jangan. Terus. Hujan biarin. Iyalah, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Mudah-mudahan hujannya berlalu. Bo. Kalau sekarang kita maulid karena cinta kepada Nabi, maka belum selesai. Perwujudan cinta sampai di sini. Karena bukti orang yang cinta itu ayyakhtara kalama habibihi ala kalami ghairihi. Dia akan memilih ucapan yang dicintainya daripada ucapan yang lain. Ayyakhtara ridho habibihi ala ridho ghairihi. Dia akan memilih ridho kekasihnya daripada ridho yang lain. Ini Rasul sebelum beliau wafat wasiat yang terdengar oleh sahabat, as-salah as-salah as-salah, ay aqimus salah, jangan tinggalkan sholat. Nah, kalau yang mengaku cinta kepada Nabi, kalau sampai saat ini selesai kemudian tidak sholat, jangan berharap cintanya diterima oleh Nabi. Dan sholat ini adalah wadah bagi seluruh amal-amal yang lain. Tidak ada alasan tidak sholat.
Wah Pak Haji Fudoli, saya ini sudah sepuh, saya tidak bisa berdiri, saya sudah sepuh, penyakit saya komplikasi, tetap sholat. Ya, bagaimana sholatnya? Duduk. Duduk tidak bisa, tidur berbaring. Tidur berbaring tidak bisa, selentang. Selentang tidak bisa, isyarah dengan kepala. Isyarah dengan kepala tidak bisa, dengan kelukup mata. Isyarah dengan kelukup mata tidak bisa, ajro arkana sholati ala qalbihi, berjalankan seluruh gerakan dan rangkaian sholat dengan hati kita. Tidak ada alasan untuk tidak sholat kalau kita mengaku orang yang cinta terhadap Nabi besar Muhammad. Allahumma sholli Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allah li ala Muhammad. Maju-maju ya Rabb sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allah li ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Jibril, Mikail, Israil, Munkar wa Nakir, Kib'at Malik Ridwan. Allah li ala Muhammad ya Rabb sholli alaihi wa sallim. Allah li ala Muhammad ya Rabb li alaihi wa sallim. Allah Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allah li ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahu Rabbuna nas'aluka salama min afati fi dunya wal akhirah. Allahumma sholli
محمد يا رب صل عليه وسلم الله صل على محمد يا رب صل عليه وسلم جبريل ميكائيل إسرافيل عزرائيل منكر ونكر كفحة الملك رضوان الله محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم الله ربنا نسألك سلاما من آفات في الدنيا والآخرة اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم جبريل إسرافيل عزرائيل منكر ونكر كفحة الملك رضوان اللهم صل يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم الله ربنا نسألك سلاما من آفات في الدنيا والآخرة جبريل ميكائيل إسرائيل منكر ونكر كفحة الملك رضوان اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه صلوا عليه lanjut Bo. Nabi dan Rasul Allah dikasih kitab jumlahnya 104 berikut suhuf. Nah yang 4 pertama Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam. Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihi. Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam dan Al-Quran diturunkan kepada baginda Nabi besar Muhammad. Ternyata isi Taurat, isi Zabur, isi Injil, majmu'atun fil Quran, seluruhnya dikumpulkan dalam Al-Quran. Isi Al-Quran, majmu'atun fil Fatihah, dikumpulkan dalam surat Al-Fatihah.
isi Al-Fatihah majmu'atun fil basmalah, dikumpulkan di dalam Bismillahirrahmanirrahim. Berarti Bismillahirrahmanirrahim hebat. Kalau pengen tahu kehebatan Bismillah, hadirin rahimakumullah, Ibu, Bu, kalau pengen tahu hebatnya Bismillah, baca Bismillah 3333, simpen air panas di depan kita, yakin dingin. Berarti masih nyambung. Nah, Bismillahirrahmanirrahim ini hebat. Oh ya. Dan Bismillahirrahmanirrahim pun isinya dikumpulkan dalam huruf ba, lafal Bismillah. Ba Bismillah luar biasa. Ba Bismillah itu bikana makana wabi yakunu ma yakunu. Kata Allah, dengan kudrat iradatkulah sesuatu yang sudah terjadi terjadilah, sesuatu yang sedang dan yang akan terjadi pasti terjadi, sesuatu yang sudah terjadi, sesuatu yang sedang terjadi, dan sesuatu yang akan terjadi tidak keluar daripada kudrat iradatnya Allah Subhanahu. Haji Buloli dari Tangerang malam ini ada di Pontianak, itu kudrat iradat Allah Subhanahu. Datang ke Pontianak, hadirin, sampai ke sini tempat maulid begitu indah, luar biasa. Tendanya luar biasa, panitianya luar biasa, bahkan panggungnya pun dihias depan beraneka ragam lampu yang menyala-nyala. Porsinya bagus. Ada mejanya, banyak airnya, tiada kuehnya. Itu kudrat iradat Allah Subhanahu. Begitu datang di tempat maulid, jamaah hadir, saya pun datang. Allah mentakdirkan hujan turun, jangan kecewa. Tidak boleh orang mukmin kecewa terhadap kudrat iradat Allah. Hujan ini hujan rahmat, alhamdulillah. Biarlah penyakit dibawa oleh air hujan, amin. Biarlah kesulitan dihilangkan dengan barokah turunnya hujan, amin. Allahumma ja'alhu sayyiban nafi'an. Ya Allah, jadikanlah hujan ini hujan yang begitu berarti, yang begitu manfaat, yang begitu menyegarkan, dan hujan ini semoga menjadi jalan untuk datangnya rahmat Engkau ya Allah, amin ya rabbal ya rabbal. Itu huruf ba. Dan ternyata sebelum kita lahir ke alam dunia, dulu di dalam alam arwah, ketika kita sudah ditiupkan ruh kita ke dalam jasad kita, maka Allah bertanya kepada seluruh kita dengan pertanyaan yang sama. Kata Allah, alastu birabbikum, wahai janin. Ketika kita di dalam arwah, ketika kita dikandung oleh ibu kita di dalam alamul arham, di dalam alam rahim ibu kita, yang jasad kita ini sudah ditiupkan ruh, kata Allah, alastu birabbikum, hei bayi, hei janin, bukanlah aku ini Tuhanmu? Qalu, seluruh bayi menjawab, seluruh orang menjawab, kita pun menjawab dengan jawaban bala. Awal diawali dengan huruf ba. Bala, iya ya Allah, syahidna, kami bersaksi Engkau adalah Tuhan kami. Sebelum kita berbicara huruf apapun, huruf ba yang pernah kita ucapkan di awal mula. Maka takdir Allah yang terbaik bagi kita adalah ditetapkannya ikrar itu ketika di alam sana sampai saat ini. Kalau orang-orang kafir, Allah sebutkan dalam Al-Quran, alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih. Dulu kita ngomong bala syahidna, sampai sekarang alhamdulillah kita masih bersaksi, masih percaya, dan mudah-mudahan sampai ke akhirat Allah Tuhan kita
Tapi orang-orang yang dulu pernah ngomong, ya engkau Tuhan kami ya Allah, lahir menyembah patung, lahir menyembah dewa, lahir tidak menuhankan Allah, itu orang yang membubar perjanjian dengan Allah. Hakikatnya dicabut oleh Allah cahaya keimanan. Maka kita bersyukur, dari mulai di alam itu sampai sekarang masih tetap la ilaha illallah Muhammadur. Maka di awal sudah kita katakan tadi, la ilaha illallah harus dipertahankan. Di antara cara yang akan mempertahankan la ilaha illallah, maulid. Anak-anak kita ajak maulid. Bo, sekarang kalau nggak ada maulid, khawatir anak kita nggak tahu profil Nabi. Karena pergaulan anak kita sekarang, Allahu Akbar, mereka nggak bisa lepas dari handphone. Anak kecil main FF, tuh ketawa dia pelakunya. Mobile Legends, mamahnya TikTokan, ayahnya judi slot, kakeknya muter, mau kemana kek? Mau nge-hotspot. Selesai. Untung ikrar ini masih ada pengajian, semangat muda mau ngaji, alhamdulillah. Bu, assalamualaikum. Apakah kamu ngadenge? Dengein ya. Ya tinggal orang di memalohok ya. Coba, kalau tidak ada maulid yang diwariskan oleh ulama, lalu lewat momen mana kita mengenalkan dan membaca profil sejarah hidup Rasulullah? Ya Allah, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani maulid, Syekh Junaidil Baghdadi maulid, Syekh Ma'ruf Al-Qurhi maulid, Musa Al-Kadhim maulid, Syekh Ja'far Shadiq maulid, Syekh Siri Sikti maulid, Syekh Baudin An-Naksabandi maulid, Syekh Ahmad At-Tijani maulid, Imam Mujtahid yang 4 maulid, Syekh Khotib Sambas maulid, Syekh Abdul Karim maulid, Syekh Nawawi maulid, Sultan Maulana Hasanuddin maulid, Syarif Abdurrahman maulid, Sultan Hamid Al-Gadri maulid. Lalu muncul sekarang sosok-sosok yang melarang maulid. Siapa mereka dibandingkan dengan pendahulu kita yang dekat dengan Allah? Betul? Maka hati-hati. Ibu, Pak, pasti kalah sama ibu-ibu. Bu, memang senang dipuji ibu-ibu itu. Maulid jangan dilewat. Cahaya Rasul biar menyinari rohani kita. Amin. Amin. Ini orang Wahabi gak nyampe, karena mereka itu selalu ingin masuk rasio, selalu ingin masuk akal, selalu mana dalil, mana dalil, mana dalil. Allahu Akbar. Ayat kauliyah 6.666 ayat, jelas Quran. Kan kita pun diajak untuk membaca dengan ayat kauniyah. Alam semesta, jagat raya dicipta oleh Allah, karena Allah menciptakan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laulaka lamma khalaqtul aflaq. Apakah itu bukan jadi dalil yang harus dikembangkan oleh pemikiran kita, supaya bagaimana cara bersyukur kepada Allah, berterima kasih pada Rasulullah? Karena kalau tanpa Rasulullah nggak mungkin ada Pontianak, tidak ada Kalimantan, tidak ada Tangerang, tidak ada Banten, tidak ada Indonesia, tidak ada dunia, tidak ada langit, tidak ada bulan, tidak ada matahari, tidak ada bintang, kalau Allah tidak ciptakan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harus pandai berterima kasih. Assalamualaikum. Bapak-bapak sehat, Pak? Kita semua sehat karena maulid. Kalau yang anti maulid perlu dipertanyakan kesehatan. Hati-hati. Bu, assalamualaikum. Kita tersusun dari 2 unsur, jasmani dan rohani. Jasmani kita
tercipta min anasiril arba'ah, dari unsur yang 4. Unsur tanah, lihatlah tanah, unsur air, unsur api, unsur angin. 4 unsur inilah yang kemudian terbentuk jasad kita. Sedangkan ruh kita tercipta dari nur Rasulullah yang murni, yang bersih, yang suci. Ana minallah, kata Rasul, wal mu'minuna minni. Aku tercipta daripada nur Allah, dan orang-orang mukmin tercipta daripada cahayaku, kata Rasulullah. Berarti ruh kita itu suci, mengenal Allah. Ruh kita suci, selalu ingin menuju Allah. Begitu ruh dimasukkan ke dalam jasad yang terbuat dari unsur yang 4, yang jasad ini punya panca indera, yang panca indera ini punya perwatakan, punya keinginan. Mata ingin melihat yang indah-indah, telinga ingin mendengar yang merdu-merdu, hidung ingin mencium yang wangi-wangi, lidah ingin menikmati yang lezat-lezat, dan sebagainya. Anggota badan kita itu semua kadang-kadang kita ikuti pandangan mata, walaupun haram sekalipun. Ketika yang kita lihat haram, maka ternodailah kesucian rohani kita. Perempuan seneng kalau melihat laki-laki ganteng. Kalau laki-laki nggak usah ditanya. Laki-laki mabok melihat perempuan cantik, jangankan Haji Pudor yang masih muda, kakek-kakek udah begini pelotok lempeng lagi dia. Kata mata, ini baru, ini selera gua. Ketika yang dilihat itu indah tapi haram, ternodailah roh kita yang suci. Kita kan kalau melihat yang cantik, yang muda, seger. Kalau melihat nenek-nenek, panas. Panas. Kalau dilihat terus bisa sakit mata nanti saudara. Telinga ketika mendengar yang indah padahal haram, maka ternodailah roh kita. Nah, kalau yang dilihat itu halal, menatap wajah orang tua, ibadah, maka roh kita pun segar. Menatap wajah ulama, habaib, ibadah, maka roh kita semakin sehat. Menatap Quran, roh kita semakin sehat. Semakin banyak yang kita tatap, yang itu tatapan ibadah, semakin sehat roh kita. Kalau ruhnya sehat, akan terbawalah jasad untuk beribadah. Ketika ruh kita ternodai oleh maksiat, pendengaran, penglihatan, penciuman, perasa daripada makanan, terus kita maksiat dan maksiat, kotor ruh kita, kotor ruh kita, kotor, akhirnya jatuh sakit roh kita. Ketika rohnya sakit, nggak bakal kuat ibadah, karena yang bikin semangat ibadah bukan jasmani yang sehat, tapi rohani yang sehat. Sekalipun jasmaninya sehat, kalau rohaninya sakit, nggak kuat ibadah. Sekalipun fisiknya lemah, sakit dia, tapi rohaninya sehat, dia akan tetap ibadah. Sholat saya tetap harus, tidak bisa saya berdiri, duduk tidak bisa, tidur berbaring, dan seterusnya, karena rohaninya sehat. Kita tinggal tanya diri kita, aing sehat tak geringnya? Pokoknya mah kalau dorongan akhiratnya kenceng, sehat rohaninya. Kalau dorongan ibadahnya tinggi, terus pelaksanaannya pun oke, sehat rohaninya. Tapi kalaupun badannya sehat, goes sepeda minggu kuat, dia goes terus sampai ke kota, sehat berarti jasmani. Tapi nggak kuat goes kaki ke musola, berarti rohaninya sakit. Ada pengajian di sini, dia duduk nonton TV, dia duduk di pos ronda, dia duduk bersama teman-teman sampai jam 12, kuat. Tapi duduk di majelis baru setengah jam, duduknya udah begini lagi, begini lagi, begini lagi, kakinya udah begini, pegel satu lagi begini, pegel barunya begini. Itu rohaninya sakit, rohaninya sakit.
Beli handphone 5 juta kita sanggup. Beli handphone 5 juta. Beli handphone 5 juta. Beli handphone 5 juta. Kenapa beli handphone 5 juta kita sanggup, sementara sampai sekarang belum pernah sanggup jariah ke masjid 5 juta? Berarti rohani kita juga Sakit. Kalau paket habis, rasa-rasanya tidak bernyawa badan ini. Video muter terus, gambar baju nggak jelas. Itu dia orangnya. Lari ke counter, langsung kodok saku. Ada 50.000, bayar buat beli paket handphone 50.000. Sanggup. Kalau sebulan 10 kali berarti 500.000 sanggup buat beli handphone. Tapi kenapa iuran mulu dan tak lunas? Ada orangnya. Di manakah mereka berada? Berarti rohani kita kurang sehat. Bobo, kalau ada yang minta jariah pakai kardus buat masjid, buat musola atau buat pesantren, di kantong kita, di saku kita ada uang 100.000 atau mungkin 50.000 atau mungkin 20.000 atau mungkin 10.000 atau mungkin 5.000, akhirnya 2.000. Kira-kira yang keluar berapa? Oh, ternyata inilah mereka orang-orangnya. Berarti rohani kita sakit. Ya Allah, ada nenek-nenek datang ke dokter. Assalamualaikum Pak Dokter. Waalaikumsalam. Boleh saya diuk? Boleh. Kata dokter, maaf ibu sakit apa? Kamu yang dokter kok nanya sama saya? Dokter maklum faktor usia. Ya, ibu punya gula, terigu juga banyak dok, saya makan. Wah. Tensi darah boyo, tensi darah. Waduh, darah ibu tinggi, pernya juga tinggi. Ibu jangan makan daging kambing ya. Oh begitu dokter. Iya, kalau ibu makan daging kambing fatal resikonya, bisa pecah pembuluh darah. Awas ya, jangan makan daging kambing. Iya dokter, saya takut dokter, saya nggak makan daging kambing. Kata dokter, jangan makan daging kambing. Takut sama dokter. Kata Allah, jangan riba. Sekarang bang keliling belum selesai. Apa namanya di sini? Operasi. Bang? Operasi. Ganesha. Kalau di Banten Bang Emo. Bang Emo. Pinjam uang 100 harus ganti 120. Itu riba. Sama darah tinggi kita takut, sama riba nggak takut, berarti rohani kita Sakit. Berarti saya ini ceramah sama orang sakit semua. Ya Allah, Rasulullah mah nurun fauqa kulli nur. Anta syamsun anta badrun anta nurun fauqa nuri anta iksiru wa ghadli anta misbahu suduri ya nabi salam ya rasul salam ya habib salam salawatullah anta syamsun anta nurun anta syamsun anta badrun anta nurun fauqa nuri. Engkau laksana matahari, karena tidak ada lagi yang cahayanya paling terang adalah matahari, tidak ada yang untuk diserupakan. Padahal Rasulullah lebih daripada matahari cahayanya, karena matahari dan cahayanya pun tercipta daripada nur Rasulullah.
Maka Rasulullah kalau berdiri siang hari tak berbayang tubuhnya. Matahari kalah cahayanya sama cahaya Rasulullah. Satu hari Ibunda Aisyah, istri termuda Rasulullah, karena dinikah usia 6 tahun. Ibunda Aisyah radhiyallahu anha cantik, bobo, cantik, manja, terus ngegemesin. Kalau orangnya cantik, manja, bikin gemes. Kalau istri kita, gak usah saya omongin dah. Ya, namanya juga sudah beranak banyak, banyak perubahan. Dulu mah waktu perawan ibarat huruf nun, titiknya normal di tengah. Sekarang mah huruf ba, titiknya di bawah. Sampai anaknya tengah malam nangis minta ASI, nyaran pentil teka panggil, kayak dikelek kagak. Hanya orang Banten yang paham. Ibunda Aisyah di suatu malam mengaput pakaian, jarumnya jatuh. Dicarilah jarum itu karena gelap. Ibunda Aisyah mencari penerangan, mencari lampu. Datanglah Rasulullah ke kamar itu, ke tempat itu, ke ruangan itu. Ternyata hadirin, jarum yang kecil yang terjatuh terlihat jelas. Oleh apa? Oleh cahaya wajah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Kalau ibu di kamar, suami datang, listrik juga mati. Poek. Maka Rasulullah mengatakan, wahai Aisyah, celakalah orang yang di yaumil kiamah nanti tidak bisa memandang wajahku. Aisyah bertanya, ya Rasulullah, adakah umatmu yang tidak akan bisa memandang wajahmu? Oh, ada Aisyah. Siapa ya Rasul? Al-bakhil, orang yang pelit. Siapa orang pelit? Man idza dzukirtu falam yusalli alayya, orang yang mana disebut namaku, apabila disebut namaku maka dia tidak berselawat kepadaku. Itu orang yang pelit. Bukankah bulan Rabiul Awal ini disebut Rasulullah, dilahirkan Rasulullah? Jangan pelit, sebut Rasulullah, agungkan Rasulullah, muliakan Rasulullah, karena Allah sendiri memuliakan Rasul. Wa innaka la'ala khuluqin azim, Allah memuliakan Rasul, memuji akhlaknya. Wa rafa'na laka dzikrak, Allah memuji Rasul. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, Allah memuji Rasul. Kenapa kita umatnya tidak memuji? Kenapa bulan Rabiul Awal kita katakan itu bid'ah, mengagungkan Rasulullah? Bacalah, sing rajin maca, ambil cerdas, ulah parku, ulah kaku. Sebab agama yang dibawa adalah sempurna, maka kita pun harus menyempurnakan semua itu dengan bagaimana cara ulama melaksanakan ibadah. Ikuti dalam ibadah ulama madzhabul arba'ah. Ternyata mereka semua maulid mengagungkan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, hujannya berhenti, ceramahnya berhenti, jangan Lanjut. Gendap. Ampun, dasar orang anyar. Di mana lagi bahasa anyar kayaknya. Jadi kalau di sini sebutnya Melayu ya, orang Banten. Orang Melayu asli, orang Pontianak kalau ke Banten itu kaget. Jadi orang Banten itu kalau ngobrol kayak berantem. Apalagi Bantennya Baduy. Kaman dia atau kadio? Yang penting jangan bahasa kanekes ya kalau. Iya, itu bahasa kanekes Baduy namanya. Jadi ada orang kanekes dagang duren, sama yang beli ditanya, ini gimana duren, manis apa enggak? Atunya kalau aing mah di luar, duren mah di jero. Bener. Kadang-kadang orang kanekes mah kalau tidur bantal itu bukan disimpan di kepala, di kaki. Jadi kaki yang dikasih bantal.
Lo kunaon eta suku nu dibere bantal atuh panu capek ge suku ulu mah gawean jadi. Bo. Terus mau jangan dilewat. Tapi tadi kalau ngomong cinta jangan sampai maulid selesai udah sholat yang utama. Kalau rohaninya pada sehat, insya Allah sholat nggak usah disuruh. Ini menyehatkan rohani yang sulit. Ya Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau yang sehat rohaninya, alhamdulillah. Asar ya, iya Pak. Tapi kalau yang sakit rohani nggak dengar azan, baru johor sudah asar gitu. Sakit rohaninya suaminya rohaninya sehat, istrinya juga sehat. Begitu mendengar suara azan, mah iya Pak, asar yuk. Ya, Papa mau berjamaah ke masjid. Oh iya. Begitu mau keluar ke masjid, hujan gede. Wah, mah berjamaah uzur ke masjid, hujannya besar. Kita berjamaah di rumah saja. Iya Pak. Komat mah, istrinya komat. Istrinya yang komat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Suaminya ngangkat tangan ngelihat istri, komatnya pas sehat. Suami memandang wajah sang istri sambil berdoa, Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah. Ya Allah, rohaninya sehat. Uang gak punya, jabatan gak punya, tabungan gak punya, tapi karena sehat rohaninya, Allah akan turunkan ketenangan yang disebut sakinah. Allah turunkan ala qalbil mukmin, ke hati orang yang mukmin, sehingga walaupun ekonominya pas-pasan, rumah tangga makan seadanya, tapi ketenangannya mengalahkan Lesti Kejora. Balik lagi sama si Bilar dia. Ya tahu lah. Emang kamu aja yang harus tahu. Tuh jangan jadi panutan begitu. Kalau mau balik lagi masih pada suka mau berantem, mau cubit-cubitan, mau cekek-cekekan, jangan rame-ramean ya Buya. Lesti lo. Sholat tapi tadi kata Kiai kudu pakai ilmu, apalagi perempuan harus tahu hal yang berkaitan dengan kewanitaan. Ibu tiap bulan datang tamu bulanan, apa namanya, haid. Itu istilah fikih, haid. Kalau akademisi anak sekolah itu si neng-neng nyebutnya men. Kalau bahasa Jawara Banten si bewok muntah darah. Itu Jawara Banten ngomongnya begitu. Jawara ngelamun. Ada yang nanya, kenapa ngelamun Kang? Pusing. Emang kenapa? Si bewok muntah darah. Ya, lalu emang kenapa? Ya si botak merana. Bu,
paling sedikit haid itu sehari semalam 24 jam. Galibnya haid itu 1 minggu, paling banyak 15 hari 15 malam. Kalau lebih dari 15 hari 15 malam itu bukan darah haid, namanya darah istihadah, istiqomah lagi. Karang manggih ulam aya darah istiqomah. Tapi napina ya orang dia hor diam istihadah bukan istiqomah. Darah istihadah, darah penyakit namanya. Ya Allah, kalau Allah gak keluarkan tuh darah, bisa jadi kuista, bisa jadi penyakit macam-macam, bisa jadi tumor. Allah masih kasih dan sayang. Ini kalau 15 hari 15 malam paling lama tuh haid. Kita sebagai suami harus sabrun jamilan, sabar menanti kesucian mereka. Ditanya, "Mah, udah bersih?" "Masih emen, Pak." 5 hari masih emen, Pak. Tanya lagi 10 hari masih emen, Pak. 12 hari masih emen, Pak. 13 hari masih emen. Kata suaminya, Superman. Pantes tuh Superman pakai celana dalam di luar warnanya merah ya. Kalau yang keluar darah istihadah, darah penyakit, maka pas Ramadan wajib puasa. Kalau ada azan wajib sholat. Tapi ini kan disebut kategori daimil hadat. Maka ibu yang istihadah jangan dulu bersuci sebelum masuk waktu. Awas, mesti masuk waktu dulu. Terus sholat, ya sholat. Bagaimana kan masih ngocor? Pakailah cambo di pin. Atau aku pakai whisper, selain lentur tahan bocor. Harus tahu. Sekarang saya mau nanya nih Bu, Ibu, ada perempuan haid asar bersih, terhenti dari haid. Nah, untuk menyatakan bersih atau tidak pun harus dilakukan beberapa hal. Pertama, misalnya di pembalut sudah tidak ada ngeplek, jangan langsung dinyatakan itu sudah suci kalau belum, kalau masih dalam lingkaran 15 hari 15 malam. Ternyata di pembalut sudah tidak ada yang ngeplek. Langsung ibu tuh periksa di WA. Wadah apem WA itu. Ternyata di WA pun tidak ada ngeplek sama sekali. Karena darah haid itu bukan saja merah, ada saking merahnya kelihatan hitam, disebut darah qawi, darah kuat. Merahnya amat kuat, kelihatan hitam. Ada yang darahnya merah biasa, bahkan agak cenderung ke putih, itu darah dhaif. Ada yang agak coklat, ada agak yang agak kuning, ada. Ini mah kuning di belakang, itu mah kepecirit namanya. Ya Allah, ini maaf nih Pak Kiai ya. Saya ngaji karena saya ketemu saudara di sini, seneng luar biasa. Nyamanya, Ibu Haran kapan Ibu Haran? Haran jasa. Ya aku lagi haran ke kawasan. Ya, iya. Lamun geus di WA ternyata bersih tidak ada, jangan langsung diputuskan juga. Maaf punten ibu buang air kecil, apakah air itu masih merah atau ternyata sudah bening. Langkah selanjutnya maaf, ambil kapas, colek ke dinding kewanitaan. Kalau di kapas masih banyak keplek, itu berarti belum selesai darah. Harus ke arah sana. Kenapa kami peduli? Karena memang ke sana kami arahnya.
mau nanya, Bu, ada perempuan haid, kemudian waktu asar bersih, sedangkan waktunya panjang, cukup untuk mandi haid, cukup untuk perlengkapan sholat. Saya tanya, sholat asar apa tidak? Jawab, sholat asar apa tidak? Sholat asar apa tidak? Sholat asar apa tidak? Sholat. Zuhurnya jawab, zuhurnya satu lagi. Perempuan haid, isya bersih, waktunya cukup untuk mandi haid, cukup untuk perlengkapan sholat. Sholat isya apa tidak? Sholat. Maghribnya 2. Ini mumpung ketemu, Bu, saya nggak bisa ngasih apa-apa. Ingetin. Perhatikan, kalau perempuan haid asar bersih, waktunya cukup untuk mandi, untuk perlengkapan sholat. Sholat asar dia secara ada, zuhurnya sholat secara qadha. Kalau perempuan haid isya bersih, cukup waktunya untuk mandi haid, untuk perlengkapan sholat. Sholat isya dia secara ada, dan sholat maghrib dia secara qadha. Oh, kenapa mesti diqadha? Kan waktu zuhur masih haid. Kenapa mesti diqadha? Kan waktu maghrib masih haid. Kenapa mesti diqadha? Karena zuhur dan asar 2 waktu sholat yang bisa dijamak, maghrib dan isya 2 waktu sholat yang bisa dijamak. Kalau ibu pernah mengalami hal seperti itu, hanya asar saja tidak zuhur, hanya isya saja tidak maghrib secara diqadha, berapa ratus waktu sholat yang Anda belum melaksanakan, dan itu hutang di hadapan Allah. Allah. Ternyata itu rumit, urusan si bewok rumit. Maka kata kiai tadi, kudu ngaji. Hei, jangan tinggalkan ngaji. Insya Sayyidina Ali karramallahu wajhah sangat khawatir kepada 2 model manusia. Pertama, alimun mutahatikun, cendekiawan tapi perusak, berilmu tapi merusak. Yang kedua, jahilun mutanasikun, orang bodoh tapi ibadah tanpa ilmu, celaka. Kayak orang datang ke masjid, dia makmum masbuk rokaat. Dia makmum ke masjid, makmumnya bukan muafik, masbuk. Begitu datang ke masjid, imam sedang kondisi ruku, dia datang takbiratul ihram. Begitu dia takbiratul ihram belum selesai, imam sudah i'tidal, berarti tidak menemukan rukunya sang imam. Maka rokaat itu bagi si makmum tidak terhitung. Imam uluk salam, dia mesti naik lagi karena rokaat itu tidak terhitung. Tapi banyak orang yang sampai ke masjid, imamnya sudah bangun dari ruku, dia takbiratul ihram, imamnya uluk salam, dia uluk salam, maka tidak sah sholatnya. Sementara mereka mengatakan, saya sudah sholat. Kata agama, sampean belum sholat. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Lanjut. Tenang, saya juga nggak kemana-mana. Saya malam ini terpaksa harus mengikuti keinginan dulur dan saudara di sini. Sebab kalau saya nggak ngikutin, saya pulangnya bagaimana? Masya Allah, contoh kasus yang ibadah tanpa ilmu. Kan habis subuh mah nggak ada ba'diyah, nggak ada kan? Iya. Ini mah ada orang setiap habis subuh 2 rakaat sholat. Awalnya dikira qadha, subuh bekas muda-muda dulu. Pan nggak ada kunutnya. Oh, ini mah bukan qadha berarti. Ditanya, Pak, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Abah sehat? Alhamdulillah. Kok Abah mirip Roma, Abah? Kan istri saya Ani, dia bilang begitu.
Ya Allah, Abah rajin sekali. Oh, alhamdulillah. Abah sholat apa, Bah? Sholat sunnah. Sunnah apa, Bah? Ba'diyah. Bah, kata kiai, kata tuan-tuan guru, selepas subuh itu tidak ada ba'diyah subuh. Oh, saya selalu ba'diyah. Saya tidak pernah hitung-hitungan sama Allah. Dia bilang begitu. Apakah diganjar sholatnya? Boro-boro dapat ganjaran. Itu kan bukan ibadah. Kenapa itu dilakukan? Jahil. Mereka bodoh, nggak ngaji. Jahil. Mereka tidak tahu, tapi tidak bertanya. Jahil. Mereka tidak tahu, tapi tidak mencari tahu. Kemana saja kalau bawa bodoh, repot. Saya pernah umroh dengan teman-teman. Kan kita sudah maklum kalau mau tawaf itu bidayah nihayahnya di Hajar Aswad. Mulai Hajar Aswad, start, finishnya juga Hajar Aswad. Ini setiap malam ke Masjidil Haram, orang itu sudah duluan. Ya Allah, rajin amat si bapak ini. Tiap malam jam 2 udah ada duluan, sendiri saja. Ditanya, Pak, rajin amat ini. Alhamdulillah, Kak Haji mumpung di sinilah. Ya bagus, sendiri aja, sendirilah. Takut ngajak orang, takut terganggu. Oh, bagus. Sudah berapa kali tawaf ini? Alhamdulillah kalau lagi sehat saya tiap malam dapat 3 kali tawaf, berarti 21 putaran. Oh ya Allah, hebat sekali. Terus mulainya di mana? Di mana aja saya mau mulainya? Nol. Tinggal capek saja, tidak ada nilai. Maka ibadah kita jangan seperti itu. Maka Allah siapkan ulama-ulama di masing-masing wilayah. Itu kasih sayang Allah. Mereka sebagai pelita, sebagai penerang, sebagai penunjuk jalan. Jangan sampai kita terjerumus dan terperosok di terik matahari yang bersinar. Jangan nggak tahu rukun wudu. Di tengah-tengah kita banyak ulama, banyak kiai, banyak asatid. Jangan jauh dari majlis taklim supaya ibadah kita benar, akur syarat dan rukunnya, terpenuhi semua kepentingannya, status kita sah di pandangan fikih dan harus dibubuhi oleh tasawuf supaya tidak sekedar sah tapi diterima oleh Allah. Maka diperlukanlah mengurus zahir dan batin, jasmani dan ruhani. Tidak sekedar kita memikirkan jasad saja, tapi ruh lebih utama, karena yang akan berhadapan dengan Allah adalah ruh. Kita ingin ketika ruh kita keluar disambut dan disebut, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ini sesuatu yang tidak mudah, harus melalui proses dan harus ada pembimbing. Maka kalau sekedar intelektual di bangku-bangku formal, SMP, SMA, kuliah, hanya intelektual, spiritualnya belum terbimbing. Yang membimbing spiritual, membimbing ruhani adalah para ulama, para kiai. Maka pembimbing ruh disebut murabbi ruhina, yang mengurus ruh kita. Karena ruh perlu diurus, sebagaimana jasad yang perlu diurus, ruh perlu dikasih makan seperti jasad yang perlu makan, supaya ruhnya sehat, ruhnya energik. Sehingga kalau ruh energik sekalipun badai menghadang, dia tidak akan pernah pulang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kiai-kiai kita sehat semua. Amin, amin. Ya Rabbal. Amin. Laju ya orang anyer ndek balik tamu al ka anyer. Ndek balik tamu. Betah di dinya. Insyaallah. Hai orang Banten mah di mana lagi ka ciri bae. Heuras ngomong. Atuh tadi di bandaranya. Disambut make rebana biasa. Sekolah Kalimantan hebat amat ya. Istighfar we di hate bisi ngapung Pak. Masya Allah, astagfirullahaladzim, alhamdulillah. Nempo dulu, astagfirullahaladzim, alhamdulillah, astagfirullah. Orang kan jelema lemah. Wah Pontianak barang nu ngajemput, hoi hai gura dia mah hatu ieu Banten deui bah.
Lah coba yang ngopi. Di mana kakak? Tuh ti anyar kaji gue aja. Kayak gitu mah, ieu paling penting anaknya. Masya Allah, pamudana daraik ngaji, alhamdulillah. Seragamnya hitam-hitam, sinengnya pun hitam-hitam. Karena itu sebuah pengakuan bahwa kami belum bisa sebening dan seputih salju. Masih dalam taraf penelitian, penjajakan. Dengan bimbingan para guru, insya Allah akan bening hatinya, bening rohaninya, menjadi soleh dan soleha. Apalagi kita umat Rasul harus terus secara estafet meneruskan perjuangan Rasul dan para sahabat. Dengan cara apa? Hidupkan agamanya. Ketika kita bergerak di dunia pemerintahan, niatkan untuk agama. Dagang, niatkan untuk agama. Bisnis, niatkan untuk agama. Apalagi mengajar, niatkan untuk agama. Bersyukur kepada Allah dijadikan umat Rasul, dan Allah sebut kita adalah ummatan wasaton, umat yang sedang pertengahan, awakna sedang, ibadahna sedang, sagala-galana sedang. Alhamdulillah. Umat dulu ada pada zaman Nabi Nuh dan meninggal zaman Nabi Musa. Itu duduknya di atas gunung, maaf, ini pantatnya di puncak gunung, kakinya di laut. Begini, kakinya di laut. Jadi laut sebetis. Masya Allah. Kita bingung beli kolornya di mana itu. Ya minimal segede bedug lah gitu. Itu kalau nyari ikan di laut begini, terus dibakarnya, dipanggang, dimentari matahari begini. Umat Rasul masih sedang. Terus ibu-ibu sekarang saya mau nanya nih, sampai sekarang kan polemik poligami nggak pernah selesai. Mulai tuh. Ibu-ibu protes, jangan dong, jangankan 3, 4, 2 saja jangan. Sakit hati ini. Ibu mau dimadu? Mau dimadu? Racun besok lah. Bu, bersyukur jadi umat baginda Nabi besar Muhammad. Kenapa? Nabi Sulaiman, Nabi Daud, Nabi Musa. Lihat, Nabi Daud istrinya 100. Berapa? 100. Ucapkan lebih keras. Berapa? Ini timbang 4 doang. Nabi Sulaiman, berapa istri Nabi Sulaiman? 1000, saudara-saudara. Ya Allah. Kapan pakai kolornya? Pakai kolornya. Ya ngeplek. Jadi imah menurut ngeplek. Mual tapi memual ngeplek. Kayak gitu di imah sulangut doang. Ngarujit-rujit doang. Uluk salam doang. Tahiyat awal. Nah, Nabi Musa, syariat Nabi Musa alaihissalam, seorang laki-laki, awas, dengarkan baik-baik, dia jangan pukul kendak. Ini adalah hukum, ini adalah sesuatu yang harus diketahui oleh kaum Hawa. Ibu-ibu bersyukur jadi umat Rasulullah. Zaman Nabi Musa, umat Nabi Musa, satu orang laki-laki diperbolehkan menikah semaunya. Musyawarah dia bersama teman-teman. Coba bayangkan, andaikan ibu di zaman Nabi Musa, andaikan di zaman Nabi Sulaiman, andaikan di zaman Nabi Daud, ibu bisa bayangkan. Maka Allah memberikan rahmat, memberikan kemuliaan. Ummatan wasapon, umat yang sedang pertengahan dari berbagai aspek.
Sampai-sampai Allah hanya memberikan khususiat kepada Rasul, boleh punya istri 9 dan umatnya jangan belagu. Ya Bu ya? Betul Bu? Betul Bu? Jangan belagu, hanya boleh 4 saja. Akhirnya jadi bumerang bagi mereka, saudara-saudara. Itu pun kalau bisa adil. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Kalau tidak bisa adil, 1 saja. Setuju. Ibu-ibu setuju? Ai si ieu mah datang ke kiamat sapoe deui moal setuju moal. Ya Allah, ada Rasul, harkat martabat wanita terangkat. Alhamdulillah. Maaf Bu ya, saya bukan provokasi, tidak. Ini sedang menceritakan begitu nikmat besar jadi umat Rasul. Adapun prakteknya ya silahkan masing-masing Bapak. Dulu ada kawin sifah zaman jahiliyah. Kawin sifah itu prakteknya 1 perempuan, laki-lakinya banyak. Mau seperti itu Bu? Kalau bahasa Indianya ini salome. 1 lobang rame-rame. Nah, ketika perempuan itu hamil, kalau anaknya mau diambil, ya ambil. Kalau nggak mau, suka-suka, dibunuh ke. Apalagi perempuan. Itu zaman jahiliyah. Terhinalah perempuan. Kalau perempuan itu mau mengambil anak yang dikandung, lalu mau menisbahkan kepada siapa ayahnya, maka dihadapkan dengan peradilan pada zamannya. Datang ke mahkamah, ke pengadilan. Pak Hakim, ya, saya seorang perempuan, saya mengandung, kemudian saya ingin anak saya yang lahir ini dinisbahkan kepada ayahnya supaya nanti punya ayah dia. Oh begitu. Iya Pak Hakim. Berapa orang? Saya lupa Pak Hakim. Panggil orang-orang yang pernah tanam saham. Siap Pak Hakim. Panggil di sidang. Kata hakim begini, nah siapa yang wajahnya mirip anakmu, itulah ayahnya. Mana? Bawa bayinya ke sini. Dibawa. Pas dibuka wajahnya mirip hakim. Kata hakim, jadi juga ya. Itu zaman jahiliyah, kawin sifah. 1 perempuan, laki-lakinya banyak, 10, 20, bahkan 100, sesukanya. Nah, new sifah, pertikahan sifah, perkawinan sifah, gaya baru sekarang ada di komunitas LGBT. Na'udzubillahi min. Maka bangsa akan hancur, negara akan binasa, Indonesia akan hancur, dilaknat oleh Allah andaikan LGBT mendapat perlindungan dari orang-orang hebat di atas. Wahai para pejabat, di pundak engkau kami rakyat, di pundak engkaulah kami semua punya harapan. Jangan ngundang laknat Allah, jangan dikasih perlindungan LGBT, jangan dikasih perlindungan mereka. Bubarkan mereka, bimbing mereka, dibawalah mereka ke panti-panti supaya bisa diberikan pencerahan. Karena itu penyakit yang akan menghancurkan bangsa, negara, agama, generasi muda. LGBT ini kawin sifah zaman baru. LGBT dulu zaman jahiliyah, sekarang LGBT. Dulu namanya sifah, sekarang LGBT. Na'udzubillahi min. L-nya lesbian, perempuan suka perempuan, pengen kawin sama perempuan, mau ngadu dompet. Gaya, laki-laki suka laki-laki, pengen kawin sama laki-laki, ingin mendapat kartu nikah sesama jenis laki-laki. Ya Allah, main anggar. Belum lagi bisek, manusia ACDC, laki oke, perempuan oke, kadang-kadang tidak puas dengan manusia, akhirnya binatang jadi sasaran. Sound the ship diperkosa.
Mbak. Mbak. Ada lagi transgender, laki-laki pengen jadi perempuan, perempuan pengen jadi laki-laki. Muncullah Lucinta Luna. Itu laki-laki. Itu laki-laki. Mestinya dipersulit urusan-urusan seperti itu, karena ini akan mengundang azab Allah. Jangan dengan hak asasi manusia, lalu manusia bebas berbuat apa saja sesuka hatinya, seakan-akan kita tidak punya Pancasila, seakan-akan tidak ada Undang-Undang 45, seakan-akan kita tidak beragama. Haram LGBT, dilaknat oleh Allah pelakunya yang membiarkannya. Bahkan kita pun bisa kecipratan laknat kalau kita sama sekali tidak memperingati mereka dan orang-orang yang melindungi mereka. Ya Allah, Lucinta Luna operasi kelamin di Thailand, burungnya dipotong, telurnya kemana? Ya Allah, goreng barangan, meletus juga. Kemarin operasi leher lagi biar nggak ada tenggoknya. Ini kufur nikmat. Ini orang apa? Jangan jadi panutan. Biasa ngomong. Mbak Lucinta, iya. Mau kemana Mbak? Kesini. Laki-laki Anda bukan perempuan. Anda tidak syukur nikmat dijadikan laki-laki sebagai pemimpin, orang gagah, orang hebat, bisa melindungi perempuan, bisa jadi super dan power. Kenapa tidak syukur kepada Allah? Bu, anaknya hati-hati, takut ikut LGBT, takut ikut gangster. Sekarang banyak gangster Jakarta ditangkap. Ya Allah, maka ngajilah, neng perawan pada ngaji ya, biar sadar sesadar-sadarnya bahwa perempuan memang ditakdirkan sebagai perempuan, hanya boleh punya suami satu. Dan laki-laki harus sadar sesadar-sadarnya memang ditakdirkan sebagai laki-laki boleh punya istri sampai 4. Ini sedang menyadarkan hadirin rahmatullah. Masya Allah. Ibu-ibu protes. Saya kan cuma ngomong supaya semua sadar. Anak biar sadar, mamahnya biar sadar. Hei, sadar sudah tua, jangan WA-an aja. Baca sholawat, baca dalail, baca Quran. Hari Jumat tuh baca kahfi. Sekarang mah nggak ada baca kahfi. Ada. Hah? Ada. Coba ibu, kalau baca kahfi nih, kita baca kahfi. Ini tubuh kita dikelilingi cahaya. Cahaya surat kahfi melindungi kita, melindungi anak kita, melindungi keluarga kita, melindungi semua orang di sekitar kita. Nah, cahaya kahfi akan membuat ruh sehat. Sekarang ibu-ibu sadar atau tidak, kita sudah salah memberikan pendidikan kepada anak akhir-akhir ini. Wah, yang mana Pak Haji Budori? Awas, al-ummu madrasatul ula. Ibu adalah madrasah pertama, tempat pendidikan pertama bagi anak. Sebelum mendapat pendidikan dari yang lain, sebelum melihat figur yang lain, anak melihat figur mamahnya dulu, bundanya dulu. Dulu masih ingat ya, sholawat yang saya baca tadi. Orang Banten pasti ingat. Di ayunan anak, Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Jibril, Israfil, Munkar, anaknya tidur, direkam di memori anak tuh nama Allah, nama Nabi Muhammad, nama malaikat. Begitu anaknya mulai belajar ngaji, cepat karena di sini sudah ada koneksi yang pernah direkam. Sekarang mah anak mau tidur, YouTube.
Ada 5 bebek kecil berenang, wek wek. Ya Allah. Jadi yang direkam di memori anak itu adalah YouTube dan wek wek. Sekarang, betul? Kita nggak sadar, mamahnya juga mau tidur bukan baca bismillah, bukan baca ayat kursi, buka YouTube. Cara membuat bolu. Besok bikin bolu ngeunah henteu. Insya Allah bantat yang bolu. YouTube. Bu, hei, kadang-kadang di rumah kita seorang muslim Quran tidak ada tapi wifi gede. Quran tidak ada tapi parabola segede turun saji. Jadi yang dibuka jaringan-jaringan itu saja, jaringan YouTube, jaringan internet, jaringan WA. Sementara jaringan Allah dan Rasul nggak dibuka. Lewat apa? Zikir. Lewat apa? Sholawat. Lewat apa? Jumat Yasin kita baca, malam Jumat sholawat kita baca, marhaba tidak sekedar maulid dan cukur rambut saya, tapi setiap malam Jumat seyogyanya bagi kita umat Rasul untuk menyambungkan diri kita dengan Rasul, baca marhaba pagi-pagi hari Jumat, baca surat Kahfi. Surat apa Bu? Al-Kahfi. Alhamdulillah. Saya sama termosnya bawa sendiri di sana. Ini bawa di sana di Banten. Iya, tadi juga di bandara. Apa itu Pak? Anak termos Pak. Oh iya, dalamnya air hangat. Bapak mau? Enggak, bawa katanya. Ini anaknya kecil. Emaknya dulu mau kerja. Oh, kalau punya grup WA, misal ada 50 kontak, satu kontak bikin status 2 menit kan durasinya tuh, lalu kita baca semua tuh 50 kontak, berarti butuh waktu 100 menit, 1 jam lebih kita membuang waktu. Baca Kahfi paling lambat 30 menit, kalau sudah agak lancar 20 menit, lancar banget 15 menit. Kenapa kita lupa? Maka Jumat besok mulai ya, insya Jumat besok mulai ya, insya. Bagi yang sudah baca teruskan istiqomah, yang belum mulai surat Kahfi. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم sampai selesai akhir surat Kahfi. Ahada pembacanya akan aman zahir dan batin. Kenapa kita lupa? WA saja yang kita baca, Facebook saja yang kita baca, Instagram saja yang kita baca, sementara surat Kahfi tidak dibaca. Kalau maulid malam ini ingin berhasil dan sukses, maka Jumat depan mulailah baca Kahfi, insya Allah. Hadirin hadirat muslimin muslimat rahimakumullah, mudah-mudahan maulid kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
para panitia yang capek, rekan-rekan saya para pemuda capeknya dijadikan ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ibu-ibu yang hadir, semua yang hadir kita mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat rahimakumullah, hanya ini yang saya dapat sampaikan, kurang dan lebih mohon maaf. Insyaallah mudah-mudahan Allah pertemukan kita kembali. Amin. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tausiah yang disampaikan oleh Yai Haji Ahmad Fughali. Mudah-mudahan dapat bermanfaat dan kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari.